Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai uji hipotesis. Oke, next. Nah, ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Saya jelaskan sedikit, nanti Anda bisa googling karena materi tentang bentuk rumusan hipotesis itu banyak sekali, ya. Oke, yang pertama, hipotesis deskriptif. Ya, dikatakan deskriptif karena isinya bukan membandingkan atau mencari hubungan. Ingat-ingat. Contoh, semisal kita punya rumusan masalah seperti ini nih. Seberapa tinggi sih daya lampu merek X kalau dipasang, atau daya tahannya berapa lama lampu merek X tersebut kalau dipasang, gitu ya. Berarti kalimat hipotesisnya semisal begini, daya tahan lampu merek X adalah 800 jam. Nah, setelah Anda memiliki kalimat hipotesis, kemudian Anda turunkan atau Anda cari statistik hipotesisnya. Yang di bawah ini ya. Statistik hipotesis itu terdiri dari H0 dan H1. Di literatur yang lain bisa jadi tulisannya beda, H0 dan HA. Di literatur lain ada yang mengatakan H1, H2. Oke. Jadi H0 adalah hipotesis awal, H1 atau HA hipotesis alternatif. Artinya bagaimana? Artinya begini. Semisal HA0 yang ditolak, berarti H1 atau HA yang diterima. Dan sebaliknya, jika H1 atau HA yang diterima, jika H1 atau HA yang ditolak, berarti HA0 yang diterima. Itu ya, harus ada salah satu yang diterima. Nah, kemudian, hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Komparatif artinya adalah membandingkan atau mencari perbedaannya, melihat perbedaannya. Contoh, semisal kita punya rumusan masalah seperti ini. Apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Jadi, dalam hipotesis komparatif itu ada yang dibandingkan, ya. Kalau misalkan kita sudah memiliki rumusan masalah seperti ini, kita tinggal mencari kalimat hipotesis. Kalimat hipotesisnya menjadi tidak ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Ya. Setelah Anda memiliki kalimat hipotesis, kemudian diturunkan menjadi hipotesis statistiknya H0 dan H1. Nah, perbandingan antara deskriptif dengan komparatif. Kalau di deskriptif, hipotesis statistiknya mengatakan mu sama dengan 800, H1-nya mu tidak sama dengan 800. Artinya bahwa rata lampu atau tahan lampunya bisa sampai 800. Kalau H1-nya mu tidak sama dengan 800, artinya rata tahan lampunya tidak sampai 800 jam. Ya. Kalau dalam hipotesis statistik untuk hipotesis komparatif, beda lagi. H0, mu A sama dengan mu B. Ini bacanya mu ya. H1, mu A tidak sama dengan mu B. Nah, ini artinya bagaimana? Artinya, jika H0 mengatakan mu A sama dengan mu B, dibaca lampu atau daya tahan lampu merek A itu sama dengan daya tahan lampu merek B. Atau bisa kita katakan tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk H1 mengatakan mu A tidak sama dengan mu B, berarti ada perbedaan. Karena apa? Daya tahan lampu A tidak sama dengan daya tahan lampu B. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Yang ketiga, hipotesis hubungan. Jadi kita mau mencari hubungan. Contoh, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Sehingga kalimat hipotesisnya mengatakan tidak ada hubungan antara
gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Kemudian kalimat hipotesis statistiknya, karena kita sedang dalam konteks hubungan, maka H0H1-nya kita tidak lagi menggunakan mu seperti yang di deskriptif dan komparatif, tetapi kita menggunakan rho. Ya, ini adalah rho. H0, rho sama dengan 0, artinya adalah kalau hubungan sama dengan 0 artinya kan tidak ada hubungan ya. Kemudian H1, rho tidak sama dengan 0, artinya adalah ada hubungan. Oke. Next. Nah, dalam uji hipotesis ada dua macam. Ada uji satu pihak, ada uji dua pihak. Gini, perbedaannya ya. Uji satu pihak pun juga dibagi menjadi dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Nah, ciri-cirinya begini. Di uji pihak kiri, hampir selalu ada kalimat kurang dari. Sedangkan untuk uji pihak kanan, hampir selalu ada kalimat lebih dari. Ya. Walaupun kan nanti di beberapa kasus mungkin contohnya seperti ini nih. Daya tahan lampu A tidak lebih dari 800 jam. Artinya itu kan sama dengan artinya kurang dari ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tuh masuknya ke dalam uji satu pihak. Tergantung nanti kita lihat uji pihak kiri apa uji pihak kanan. Dan ciri-cirinya lagi dalam uji satu pihak itu tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau kurang dari. Oke? Jadi kalau semisal H0-nya lebih dari, maka H1-nya adalah kurang dari, berlawanan. Kemudian uji hipotesis yang kedua, yaitu uji dua pihak. Nah, kalau uji dua pihak menggunakan tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Seperti contoh sebelumnya mengenai daya tahan lampu, yang contoh hipotesis deskriptif, itu merupakan contoh uji hipotesis untuk uji dua pihak. Ya. Oke, next. Nah, kita punya materi hari ini mengenai pengujian hipotesis deskriptif terlebih dahulu ya. Oke. Dalam uji hipotesis deskriptif dilihat dari jenis datanya. Kalau data Anda adalah data nominal, berarti teknik statistiknya menggunakan tes binomial atau chi-square. Ya. Semua tergantung dari jenis data dan juga kebutuhan. Kalau datanya ordinal, masuknya ke rantes. Kemudian kalau datanya interval atau rasio, kita pakai t-test one sample. Oke. Next. Nah, t-test. Kita hari ini mau bahas mengenai t-test one sample ya. Atau uji T. Oke, kita sudah masuk rumus. Ini. T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N. Semoga semua lambang ini Anda masih ingat betul ya. Nah, T itu adalah T hitungnya. Kemudian Anda masih ingat semoga X bar adalah rata-rata dari XI atau rata-rata dari data yang diberikan. Mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan. S adalah simpangan baku, ya. N itu adalah jumlah anggota sampel. Oke, next. Kemudian langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Langkah pertama, menentukan hipotesis statistiknya. Masih ingat kan slide sebelumnya? Kita harus menuliskan H0, H1-nya apa. Kemudian yang kedua, menghitung rata-rata data untuk mencari X bar. Kemudian kita menghitung simpangan baku untuk mencari S kecilnya tadi.
Kemudian kita menghitung harga T atau nilai T hitung. Selanjutnya menentukan taraf kesalahan. Nah, oke. Taraf kesalahan di sini kalau semisal Anda dalam dunia pendidikan, taraf kesalahannya sebenarnya adalah 5% atau 0,05, ya. Terus kemudian melihat nilai T tabel atau tabel T, Anda bisa download di Google, banyak sekali. Kemudian menggambar kurva. Selanjutnya adalah meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. Setelah itu, membuat keputusan pengujian hipotesis, ya. Ada 9 tahap yang harus Anda lalui. Nah, video ini adalah video yang pertama sebelum kita masuk ke contoh selanjutnya. Dipahami dulu, semoga tidak menyulitkan Anda karena Anda bisa googling materi ini dimanapun dan banyak ahli yang sudah mengupas materi tentang uji hipotesis. Oke, kita lanjut ke video yang kedua ya.